Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dalam mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan Indonesia dengan topik yang akan kami bahas yaitu administrasi dan hukum administrasi dengan dosen pengampu Dr. Andes Johannes Edward Awan MSI dan Dr. Cecilia Johanna Julita Waha SH MH. Dengan nama-nama anggota kelompok, yang pertama Michelle Filia Yakob, yang kedua Rizka Manopo, yang ketiga Iin Cecilia Haribasare, yang keempat Jennifer Pangemanan, yang kelima Stefano Pendaa, keenam Efrian Reina Roberto Wola, ketujuh Karina Odelia Puningsingon, ke-8 Gloria Larenggam, ke-9 Abigail Elsa Kapo, ke-10 Angelin Tore, ke-11 Agrilian Makalalak, ke-12 Margareta Elizabeth Waroka, ke-13 Nadia Walukow, ke-14 Rivaldi Rio Umar, dan ke-15 Seri Yakob. Definisi pemerintahan. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Definisi pemerintahan menurut ahli Syafi'i Ibnu Kencana. Di sini Syafi'i Ibnu Kencana berpendapat bahwa pemerintah yaitu suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara melaksanakan pengurusan badan eksekutif serta pengaturan badan legislatif, kepemimpinan dan koordinasi pemerintah baik pusat dengan daerahnya, rakyat dengan pemerintahannya, segala peristiwa dan gejala pemerintahannya. Definisi pemerintahan. Pemerintahan dalam arti luas juga diartikan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Sejarah pemerintahan di Indonesia. Sejarah pemerintahan daerah di Republik Indonesia tidaklah berusia pendek. Lebih dari setengah abad lembaga pemerintah lokal ini telah mengisi perjalanan bangsa. Dari waktu ke waktu pemerintahan daerah telah mengalami perubahan bentuknya. Setidaknya ada 7 tahapan hingga bentuk pemerintahan daerah seperti sekarang ini. Pembagian tahapan ini didasarkan pada masa berlakunya undang-undang yang mengatur pemerintahan lokal secara umum. Tiap-tiap periode pemerintahan daerah memiliki bentuk dan susunan yang berbeda-beda berdasarkan aturan umum yang ditetapkan melalui undang-undang. Patut juga dicatat bahwa konstitusi yang digunakan juga turut memengaruhi corak dari undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah. Pemerintahan modern. Ciri-ciri yang paling penting dari negara ialah pelaksanaan kekuasaan dalam arti menciptakan suatu ketertiban tertentu dalam kenyataan. Sebagai kelanjutannya ditemukan tugas-tugas negara yang lebih klasik dan tugas-tugas negara yang lebih modern. Tugas-tugas klasik negara adalah A. Melindungi bangsa dan wilayah terhadap serangan dari luar atau pertahanan, B. Melindungi bangsa dan wilayah terhadap kerusuhan dari dalam, pembentukan dan pemeliharaan hukum atau polisi, C. Penagihan uang pajak dan pengelolaan dana tersebut untuk kepentingan pembiayaan tugas-tugas negara. C. Deskripsi hukum administrasi. AJHP Freud mengatakan bahwa hukum tata usaha atau hukum tata pemerintahan ataupun disebut hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan tentang cara alat perlengkapan pemerintahan dan badan kenegaraan dan majelis pengadilan khusus yang diserahi pengadilan tata usaha dalam memenuhi tugasnya. Menurut paham ini, hukum tata usaha pada pokoknya hanya bersangkutan dengan alat-alat perlengkapan yang tugas pokoknya pemerintahan. C. Deskripsi hukum administrasi.
mengatakan hukum administrasi negara adalah seperangkat norma-norma yang berhubungan dengan penjabat administrasi negara melakukan tugasnya secara khusus. Deskripsi hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang berhubungan dengan perilaku atau aktivitas administrasi negara dan kebutuhan warga negara serta hubungan di antara keduanya. Dalam rangka penerapan good governance, sudah menjadi keharusan dalam melakukan rekonstitualisasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap kedudukan administrasi negara. Apabila di saat administrasi negara yang menjadi pilar dalam pelayanan publik menghadapi masalah yang fundamental. Karakteristik hukum administrasi. Administrasi memiliki beberapa karakteristik atau ciri. Di dalam kegiatan administrasi ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri yang mudah dikenali. Di antaranya yang pertama, administrasi memiliki tujuan yang jelas. 2. Di dalam administrasi terdapat kelompok manusia yang terdiri dari 2 orang atau lebih. 3. Administrasi selalu berhubungan dengan kegiatan kerjasama. 4. Di dalam administrasi terdapat usaha atau proses kerja. 5. Kegiatan administrasi selalu terdapat kepemimpinan, bimbingan, dan pengawasan. Perkembangan hukum administrasi. Hukum administrasi telah berkembang dalam suasana manakala pihak pemerintah mulai menata masyarakat dan dalam kaitan itu menggunakan sarana hukum. Umpamanya dengan menetapkan keputusan-keputusan larangan tertentu atau dengan menerbitkan sistem-sistem perizinan. Perkembangan hukum administrasi umum boleh dikatakan baru saja tumbuh sejak Perang Dunia Kedua. Dapat dikatakan bahwa perkembangan hukum pemerintahan. Perkembangan hukum administrasi. Administrasi umum yang sedang giat dilaksanakan di banyak negara bergerak dalam 3 taraf secara berturut-turut. Pertama, pada mulanya perkembangan hukum administrasi umum itu hanya merupakan suatu perkembangan dalam ilmu pengetahuan sendiri. Perkembangan kedua yang penting dimulai dengan diperkenalkannya peradilan administrasi negara. Perkembangan yang ketiga timbul manakala pembuatan undang-undang memutuskan dengan tujuan. Perkembangan hukum administrasi negara pada masa pandemi. Diskresi kebijakan merupakan jawaban terhadap permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat. Tujuan dari diskresi yaitu 1. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, 2. Mengisi kekosongan hukum, 3. Memberikan kepastian hukum, dan 4. Mengatasi stagnansi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Untuk mengambil kebijakan diskresi di tengah pandemi saat ini bukanlah hal yang mudah, di mana ancaman pidana korupsi tentu menghantui para pengambil kebijakan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan bisa menjadi jawaban atas ketakutan yang dihadapi para pengambil kebijakan. Sehingga dengan adanya pengambilan diskresi yang cepat dan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dapat menjadi dasar kebijakan yang cepat dan tepat yang diputuskan oleh pejabat pemerintahan dan menangani wabah COVID-19. Perkembangan hukum administrasi negara pada masa depan. Seiring dengan perkembangan zaman, maka ilmu administrasi negara tidak mampu lagi menjawab permasalahan yang menjadi kajiannya, mengingat pelaksanaan administrasi negara sebenarnya tidak semata-mata untuk kepentingan negara atau pemerintah, namun lebih ditujukan untuk menjamin kepentingan publik atau masyarakat agar dapat terpenuhi. Dengan bergesernya objek kajian ilmu dan tuntutan zaman mengenai kebutuhan dasar masyarakat, maka saat ini ilmu administrasi negara merubah paradigma menjadi ilmu administrasi publik. Ilmu administrasi publik tidak hanya berfokus pada kajian terhadap negara, melainkan melihat fungsi negara sebagai public service dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat. Kedudukan hukum administrasi. HAN merupakan bagian dari hukum publik karena berisi peraturan yang berkaitan dengan masalah-masalah umum. Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan nasional, masyarakat, dan negara. Kepentingan umum harus lebih didahulukan daripada kepentingan individu, golongan, dan kepentingan daerah dengan pengertian bahwa kepentingan perseorangan harus dilindungi secara seimbang
sehingga pada akhirnya akan tercapai tujuan negara dan pemerintahan seperti tertera dengan jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum administrasi berisi peraturan-peraturan yang menyangkut administrasi. Hukum administrasi material terletak di antara hukum privat dan hukum pidana. Kesimpulan, pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Deskripsi hukum administrasi. Istilah hukum administrasi negara adalah beragam, sehingga berbicara mengenai hukum administrasi negara adalah berbicara tentang sekumpulan aturan yang dimana aturan ini akan dijalankan sesuai dengan porsinya masing-masing. Hukum administrasi negara merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang berhubungan dengan perilaku atau aktivitas administrasi negara dan kebutuhan warga negara serta hubungan di antara keduanya. Dalam rangka penerapan good government sudah menjadi keharusan dalam melakukan rekonseptualisasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap kedudukan administrasi negara, apalagi di saat administrasi negara yang menjadi pilar dalam pelayanan publik menghadapi masalah yang fundamental. Demikianlah video pembelajaran kami dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kelalaian dalam video tersebut. Kami mengucapkan terima kasih.